Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Muhaimin dari program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Baiklah, di sini saya akan berbicara tentang fikih kontemporer, antara relasi fikih dengan sains serta kebudayaan dan gender. Nah, tentunya pembahasan ini akan didukung dengan Maqasidus Syariah dan moderasi fikih. Baiklah, sebelum itu mari kita berbicara tentang fikih terlebih dahulu. Fikih ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam. Fikih sendiri, hukum-hukum Islam ini tentunya bersumber dari dua pokok yang utama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Sedangkan ketika kita berbicara dengan sains ini merupakan ilmu yang terus berkembang dari zaman ke zaman. Sedangkan fikih itu merupakan ilmu yang telah ada yang diijtihadkan oleh para ulama di zaman dahulu. Nah, lalu bagaimana fikih ini dapat menjawab tantangan zaman? Karena melihat sains tadi yang selalu berkembang dari zaman ke zaman, tentunya hukum Islam juga harus dapat menyesuaikan tantangan zaman tersebut. Seperti contoh dalam kasus hukum menggunakan ganja. Ganja ini melihat dari sainsnya, terbukti dari sains itu dapat sangat berbahaya untuk kesehatan. Walaupun ada ganja yang dinilai bagus untuk kesehatan, tapi pada umumnya penggunaan ganja ini apabila disalahgunakan akan menjadi sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Nah, melalui fikih dengan ijtihad para ulama dengan melihat hukum pokok yang terlebih dahulu seperti Al-Quran dan Hadis, yaitu berujuk kepada ilmu menggunakan ketika fikih ini merujuk ketika menggunakan alkohol yang menyebabkan mabuk dan merusak organ tubuh. Nah, fikih ini melihat hukumnya itu seperti itu. Jadi ganja ini yang awalnya kita lihat itu merusak tubuh kita apabila dikonsumsi dengan salah, maka hukumnya akan menjadi haram. Seperti itulah fikih menjawab tantangan zaman ataupun menyesuaikan dengan tantangan yang terus berkembang ini. Terus apakah fikih ini dapat sesuai dengan sains? Tentunya hukum fikih tadi kembali ke Al-Quran dan Hadis. Jika kita merujuk ke Al-Quran tentang penciptaan manusia, itu di Al-Quran telah dijelaskan jauh pada zaman Nabi, sudah ada sejak lama, namun baru dapat dibuktikan pada zaman modern seperti ini, yang dimana sains telah berkembang pesat seperti ini, tentang penciptaan manusia dari nutfah, yaitu yang dijelaskan dari surah Al-Mu'minun ayat 12-16. Nah, kemudian yang telah tertulis dalam Al-Quran zaman dahulu. Nah, fikih ini dapat seimbang ataupun dapat dibuktikan dengan sains. Artinya sains ini juga sejalur dengan fikih yang ada di dalam agama Islam. Kemudian ketika kita berbicara relasi antara fikih dan kebudayaan, tentunya budaya itu merupakan adat istiadat di suatu daerah, yang dimana apalagi di Indonesia kita memiliki daerah yang cukup luas serta suku dan kebudayaan yang sangat banyak. Oleh karena itu fikih juga harus dapat menjawab tantangan tersebut. Seperti penyebaran yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo, beliau menyebarkan Islam dengan budaya yang ada di Jawa, seperti wayang dan lain sebagainya. Nah, hal ini dalam konteks yang tidak boleh diselewengkan. Artinya ketika itu Sunan Kalijogo menyebarkan Islam dengan fikih, menyesuaikan fikih dengan budaya yang ada di daerah tersebut, tapi tidak untuk tujuan menyeleweng seperti syirik dan lain sebagainya. Ini dakwahnya ini tetap dalam menjaga hukum Islam seperti itu. Namun pada saat ini banyak yang menyelewengkan fikih ini dengan kebudayaan yang ada. Sepertinya contoh yang dijelaskan oleh Buya Hamka melalui novel dan film yang berjudul Van Wyk, itu yang mengkritik tentang budaya yang ada di Minangkabau, yaitu tentang menikah sesama suku, ya. Dan di suku Minang pada itu sangat tabu apabila tidak menikah sama dengan sukunya, seperti itu. Nah, fikih itu harus dapat menjawab tantangan budaya seperti ini,
Ya seperti para ulama, Buya Hamka menjawab dan mengkritik itu melalui novel, berdakwah melalui novel seperti itu. Oleh karenanya fikih harus dapat menyesuaikan dengan budaya yang ada. Apabila ada budaya yang dinilai kurang lurus, kurang sejalan dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi, maka fikih harus dapat meluruskan budaya-budaya yang masih terlalu budaya yang masih tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Seperti itu. Baiklah, jika kita berbicara tentang gender, relasi antara fikih dan gender ini merupakan isu yang sedang marak, apalagi khususnya di daerah barat. Gender ini merupakan yang dibahas dalam ini adalah tentang kesetaraan gender ataupun isu-isu lainnya seperti LGBT yang merujuk kembali kepada gender. Tentunya dalam fikih sendiri telah mengatur bagaimana manusia itu hidup secara sosial. Artinya ada hukum-hukum fitrah sebagai manusia yang harus dijaga. Fikih sendiri telah menyusun itu dengan sebaik-baiknya melalui sumber yang utama yaitu Al-Quran dan hadis. Baiklah, berbicara tentang gender tadi, kita ambil studi kasus pada saat ini. Banyak perempuan, terutama di wilayah barat, itu yang ingin menyuarakan kesetaraannya dengan laki-laki, seperti kesetaraan dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Kita ambil studi kasus, padahal fitrahnya perempuan itu lebih dikenal dengan lembah lembutnya. Kalau jika kita arahkan untuk mendidik, tentunya itu lebih baik dibanding jika untuk bekerja seperti laki-laki yang ada di lapangan. Perempuan itu apabila dimaksimalkan potensi untuk mendidik yang memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, tentunya pasti berdampak positif bagi anak-anak. Hal ini juga pasti akan berdampak pada masa depan anak tersebut. Dibandingkan perempuan ini ingin bekerja seperti laki-laki, seperti di tambang, di Pertamina, seperti pekerjaan berat lainnya. Tentu kan tidak relevan dengan fitrahnya perempuan itu sendiri. Dari segi tenaga, fisik, dan lain sebagainya, perempuan ini fitrahnya saja sudah berbeda. Oleh karena itu, fikih tentunya ingin meluruskan apa yang diselewengkan oleh pemikiran-pemikiran yang salah seperti ini. Yaitu kembali kepada melihat maslahah, dan juga moderasi fikih tadi. Mungkin pembahasan fikih kontemporer tentang relasi antara fikih dengan sains, kebudayaan, dan gender cukup demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.